Bu Telisa, kita sudah menyaksikan begitu ya bagaimana rilis dari Badan Pusat Statistik terkait neraca dagang kita yang mana surplusnya di atas ekspektasi pasar yaitu di angka 3,45 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari 2025. Catatan apa yang juga bisa di-share kepada kami, Anda sebagai ekonom? Silakan Bu Telisa. Ya, tentu catatannya sama tadi ya, bahwa agak surprise karena kita kan memperkirakan itu agak tipis ya di Januari ini di kisaran 1,85 sampai maksimum 2 miliar USD. Tapi ternyata kan tadi 3,45. Jadi kita cukup surprise dengan data impor yang cukup dalam. Jadi kalau dari sisi ekspor sih sebetulnya memang turun kan dibandingkan dengan Desember 2024, itu wajar. Awal tahun biasanya memang lebih rendah gitu, ada seasonal factor ya. Kalau akhir tahun kan biasa dikebut ya. Nah, awal tahun biasanya memang ekspor turun, itu sesuai ekspektasi. Nah, tetapi ini penurunan impornya yang sangat tinggi tadi di atas 10% ya, turunnya bahkan sampai 15%. Nah, itu mungkin yang perlu kita cek ya, kenapa impor bisa sedalam itu turun. Itu sih catatan utama dari saya. Jadi tidak sesuainya dengan ekspektasi itu ya karena disebabkan dari kedalaman impor yang sangat jauh turunnya. Oke. Nah, ini menandakan apa? Nah, itu yang harus kita dalami lagi ya. Maksudnya apakah itu seasonal factors? Saya sendiri kan masih harus mencermati ya data-data ini secara lebih mendalam, tapi secara generalnya seperti itu. Apakah seasonal factors memang awal tahun sehingga impor kita turun? Karena kalau dari PMI, kita cross check data PMI manufaktur ya. PMI manufaktur kita 2 bulan terakhir itu mengalami peningkatan dari Desember dan Januari. Nah, biasanya kan kalau PMI manufaktur kita itu meningkat, itu artinya bahan baku itu memang dibutuhkan gitu. Nah, tapi ini kan bahan baku juga tadi dikatakan turun ya, hanya barang modal impornya yang mengalami kenaikan seperti itu. Jadi ini memang masih kita perlu cek fenomenanya, kenapa penurunan impor ini terjadi sangat dalam seperti itu. Oke, baik. Apakah memang merujuk juga begitu ya, walaupun tadi Anda sebutkan bagaimana analoginya PMI manufaktur terhadap bagaimana pergerakan aktivitas impor kita, Anda apakah juga melihat bahwa memang terjadi pelemahan di sisi sektor dan bisnis di tanah air kita, Bu Telisa? Ya, saya mungkin mau mengarah ke sana tadi ya, tapi tadi perlu lebih mendalam lagi melihat indikator-indikator lainnya. Jadi kan karena memang seringkali kita mengkorelasikan antara kegiatan ekonomi dengan impor ya, di mana kalau kegiatan ekonomi itu sedang tumbuh pesat, itu kan kita memang impor mengalami pengurangan seperti itu ya, emang itu common-nya. Dan karena tadi juga barang konsumsi memang turun juga. Jadi dari sisi pelemahan agregat demand domestik, iya itu bisa jadi satu pertanda ya seperti itu. Jadi tapi tadi again ini kan kalau barang modal ini masih turun ya, barang modal masih mengalami peningkatan, cuman bahan baku dan penolong serta konsumsi. Mungkin karena ini masih awal tahun. Nah, nanti kita lihat lagi karena kan itu untuk data Januari. Nah, kalau Februari itu kan justru mau persiapan Ramadan. Biasanya menjelang hari keagamaan ini itu biasanya impor akan mulai naik lagi. Jadi di awal tahun memang impor biasanya agak cenderung turun seperti itu ya. Itu memang pola umumnya. Cuma memang turunnya lebih dari yang kita perkirakan. Nah, nanti harapannya kita sambil lihat lagi apakah di Februari impornya masih rendah begitu. Kalau impornya sudah mulai ada kenaikan, nah itu sejalan dengan prediksi kita bahwa jelang Ramadan dan hari keagamaan itu ada peningkatan demand, terutama di sisi konsumsi nanti ya yang akan cenderung mengalami peningkatan. Nah, apabila nanti bulan depan ternyata tetap lemah, nah itulah kita bisa mengindikasikan pelemahan dari daya beli tadi. Tapi sekarang kita belum bisa terlalu bold dalam menyimpulkan karena kita belum lihat nih pola musiman nanti setelah mau menjelang hari raya keagamaan ini seperti itu. Oke, baik. Kita bicara terkait surplus neraca dagang yang sudah dicetak oleh tanah air kita bahkan 50 bulan lebih, Bu Telisa. Apakah Anda juga melihat ini akan Betul. tetap sustain, kita berada di zona-zona surplus atau sebetulnya sudah mulai ada tanda-tanda yang mana ke depannya bisa saja kita tidak surplus lagi? Betul, ini sebetulnya suatu prestasi ya. Terus terang ini berkah dari Tuhan juga ya bahwa kita masih bisa mempertahankan surplus. Bahkan tadi disebutkan 57, sudah 57 bulan. Jadi ini sudah mendekati 5 tahun. Jadi hampir 5 tahun kita akan menjaga surplus kita secara terus-menerus, tidak pernah defisit. Nah, itu juga yang ya perlu kita. Ini sebagai tentu suatu berkah dan anugerah ya kita bisa mempertahankan surplus. Walaupun tadi kita harus lihat lagi komposisi ekspor impornya. Kalau impor terlalu dalam, takutnya itu malah menggambarkan
pelemahan demand domestik juga ya. Tapi secara overall, kalau secara lihat neraca dagang ini betul-betul suatu prestasi karena kita bisa mempertahankan hampir 5 tahun nih berturut-turut gitu. Nah, sejauh apa ini akan sustain? Ini kan dunia ini lagi nggak lagi uncertain banget ya dengan Trumponomics 2.0, geopolitik yang kita tahu belakangan ini sangat fragile gitu ya. Nah, ini juga masih sangat uncertain. Tetapi kita berharap ya itu tadi PR jangka panjang kita untuk hilirisasi dan industrialisasi itu akan menjaga agar ekspor kita tetap oke, dan dengan masuknya Indonesia menjadi negara anggota BRICS itu kan harusnya membuka pasar kepada pasar-pasar ekspor negara-negara BRICS. Nah, pasar-pasar ekspor itu tentunya menjadi peluang kita nanti untuk ekspor ke depan. Nah, harapannya ini surplus masih bisa sustain even di dalam kondisi neraca dagang. Nah, kita berharap malah dapat berkah dari perang dagang, maksudnya ini kan lagi era perang dagang. Nah, kita berharap malah dapat positif impact dari perang dagang ini gitu. Jadi seberapa sustain neraca dagang kita ya, seberapa kita bisa memanfaatkan satu Indonesia masuk BRICS, yang kedua bisa memanfaatkan perang dagang ini seperti apa yang disebut sebagai China trade diversion. Apakah kita akan mendapatkan berkah dari China trade diversion? Yang ketiga, tergantung perkembangan harga komoditas. Kalau dari sisi CPO dan CPO dan coal itu justru proyeksinya akan turun di 2025 ya, agak shallow untuk coal dan CPO. Tapi kita punya berkah yang lain yaitu coklat dan kopi. Nah, coklat dan kopi itu diproyeksikan harganya akan meningkat. Nah, in case itu masih bagus, nanti harga coklat dan kopi mungkin ekspor kita masih bisa tertolong dan kita masih bisa mempertahankan surplus neraca dagang tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Bu Telisa, mengamati begitu ya sejumlah kemungkinan yang terjadi ketidakpastian global Anda sebutkan tadi, sebetulnya dilihat di compare, dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN lainnya atau di peers kita, di kawasan kita, apakah Anda melihat Indonesia mempunyai positioning yang cukup baik begitu ya dalam hal neraca dagang, atau bisa lebih baik dibandingkan negara peers lainnya? Ya, kalau kita bandingkan dengan negara peers, kita harus lihat dulu ya komposisinya. Sebetulnya industri pengolahan sudah cukup dominan di dalam ekspor kita, struktur ekspor kita ya. Maksudnya gini, kita kan dari dulu PR-nya ingin mengurangi ketergantungan kita terhadap komoditas, karena harga komoditas kan relatif fluktuatif. Nah, kalau kita bandingkan dengan peers, pasti kita bandingkannya Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Nah, kita tahu kompetitor kita yang tiga ini sangat besar kontribusinya di dalam industri pengolahan. Jadi mereka cukup kuat di dalam industri pengolahannya. Nah, mereka tidak terlalu serentan Indonesia dalam hal pergerakan harga komoditas terhadap ekspor mereka ya, kecenderungannya seperti itu. Nah, jadi PR kita adalah bagaimana yang industri pengolahan dan hasil dari hilirisasi itu bisa membantu kekuatan dari ekspor kita secara struktural. Jadi kita tidak terlalu depend on kepada komoditas. Itu sih PR utamanya ya. Negara-negara lain tentu ya itu tadi banyak sekali yang mendapatkan berkah dari China trade diversion, terutama Vietnam. Yang kita tahu mereka sangat menjadi pilihan dari para investor dan para pedagang juga internasional untuk melihat pasar Vietnam dan juga basis produksi Vietnam. Nah, kemudian dari sisi Malaysia, mereka sangat unggul di dalam ekspor teknologi tinggi, yaitu chip dan semiconductor. Di mana chip dan semiconductor ini lagi terjadi perang dagang antara Amerika dan China. Nah, Malaysia dan Vietnam ini adalah salah satu nanti tujuan dari negara-negara yang sedang berperang di sisi teknologi. Nah, mereka tuh ekspor teknologinya, padahal sekarang tadi juga baru disebut ya era artificial intelligence, banyak sekali komponen-komponen ekspor yang dari mereka related dengan teknologi tinggi dan itu nilainya besar. Nah, itulah yang menopang surplus neraca dagang mereka, dan nilainya nggak tanggung-tanggung. Kalau namanya ekspor teknologi pasti value-nya tinggi. Nah, kalau kita kan masih berkutat tadi di komoditas-komoditas gitu, meskipun tentu sudah berjalan industrialisasi dan hilirisasinya, tetapi nilainya harus kita tingkatkan lagi secara value seperti itu, karena value komoditi dibandingkan value produk teknologi kan secara nilai jauh lebih tinggi yang produk teknologi tadi gitu kan. Nah, jadi makanya struktur ke depan dari perbaikan bahwa kita tidak tergantung lagi pada komoditas mentah dan harus lebih banyak lagi dari industri pengolahan, itu harus kita perkuat. Dan juga kalaupun industrialisasi, bahan bakunya itu hulu hilirnya juga harus kuat. Jadi jangan sampai kita ekspor industri tapi impornya masih 70% komponennya. Nah, itu kan yang kita dorong juga kita untuk melakukan diversifikasi juga seperti itu. Jadi dari sisi overall sebetulnya kita masih punya daya saing yang relatif baik, tapi harus lebih baik lagi dibandingkan dengan peers. Karena peers tadi cukup sangat unggul di beberapa sektor ya, terutama yang terkait dengan industri pengolahan tadi. Nah, itu yang menjadi PR kita sebetulnya dibandingkan dengan peers.